Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar bersama mengenai bersih itu sehat pada subbab tata cara bersuci dari hadas kecil, yaitu berwudu. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberikan kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kefahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin Allahumma amin. Terima kasih anak-anak. Setelah kita melakukan doa belajar bersama, kita akan memahami mengenai apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Diharapkan melalui pembelajaran kali ini, anak-anak yang pertama dapat memahami, menganalisis, serta mengevaluasi tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Jadi anak-anak setelah belajar ini akan paham apa itu wudhu, kemudian mampu menganalisis rukun-rukun wudhu, mana sunnah-sunnah wudhu, kemudian nanti bisa mengevaluasi bagaimana wudhu yang tepat dengan wudhu yang kurang tepat berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, nanti diharapkan anak-anak dapat mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Jadi anak-anak, dua harapan itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian anak-anak, apa sih pengertian wudhu? Tentu kalian semuanya pernah melakukan wudhu. Nah, apa pengertian wudhu menurut kalian? Ada yang tahu? Ya. Ini kita sama-sama pengertian wudhu. Secara bahasa, wudhu berarti bersih dan indah. Sedangkan menurut syarak atau aturan Islam, wudhu berarti membersihkan anggota tubuh tertentu, yaitu muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki dari hadas kecil dengan niat. Dia harus dengan niat sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita sholat, sebelum kita tawaf, sebelum kita baca Quran, sebelum melakukan ibadah-ibadah yang memang diharuskan untuk suci, maka kita wajib untuk melakukan wudhu terlebih dahulu. Perintah wudhu ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Al-Maidah ayat 6. Ini merupakan perintah wudhu yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperkuat lagi oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Tidak akan diterima salat seorang di antara kalian jika ia berhadas hingga dia berwudu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi perintah wudu ini memang wajib hukumnya di dalam syariat Islam sebelum kita melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan atau yang diharuskan untuk bersuci. Kemudian anak-anak, bagaimana tata cara bersuci dari hadas kecil atau wudu ini dengan benar? Maka kita harus paham rukun wudu terlebih dahulu.
ya, karena ini menjadi kewajiban yang harus kita lakukan saat kita wudhu. Perhatikan baik-baik, ada 6 rukun wudhu yang harus kita lakukan. Pertama yaitu niat. Kita sudah tahu, hafal semuanya niat dari wudhu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi harus niat saat melakukan wudu, karena tanpa niat tidak sah wudunya. Yang kedua, membasuh muka. Ini juga menjadi rukun wudu, yaitu dari mana bitis sya'ar, tempat tumbuhnya rambut di jidat, sampai tahta dhaqon, sampai bawah dagu, dan lebarnya antara kedua telinga. Ini merupakan muka yang wajib kita basuh. Yang ketiga, membasuh kedua tangan serta kedua siku. Jadi membasuh kedua tangan sampai ke siku ini juga merupakan rukun wudhu. Ya, tidak boleh kurang dari di bawah siku. Ya, harus sikunya beserta sikunya ikut kena. Ini biar menjadikan sahnya wudhu kita. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Ini juga merupakan wudhu, rukun wudhu. Ya, sebagian kepala, Imam Syafi'i mengatakan sepertiganya boleh, atau sepertiga dari rambut kita boleh. Imam Malik mengatakan harus seluruh kepala. Dengan imam yang lain, mazhab Abu Hanifah, ini 1/4 dari kepala boleh, yaitu ukuran telapak tangan kita taruh. Yang kelima, rukun wudhu yang harus kita lakukan adalah membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Ini menjadi hal yang wajib juga, atau rukun wudhu yang harus kita lakukan. Hati-hati anak-anak, saat membasuh kedua kaki ini kebanyakan kita tidak sampai kena ke mata kaki, sehingga harus kita bolak-balik saat membasuh kaki, arah ke depan kemudian ke belakangnya, hingga pastikan kedua mata kaki ini kena. Karena Rasulullah SAW telah mengingatkan, wailun lil aqab, kata Nabi, celaka orang yang membasuh kakinya, kedua mata kakinya tidak ikut terbasuh. Yang keenam, ini tertib. Jadi dalam melakukan rukun-rukun wudhu ini harus tertib, harus urut, tidak boleh dibolak-balik. Membasuh kaki dulu baru membasuh muka, maka tidak sah rukun wudhunya, atau wudhunya nggak sah, sholatnya tidak sah. Inilah rukun wudhu yang perlu kita perhatikan. Kemudian untuk mendapatkan kesempurnaan, kita juga harus paham sunnah-sunnah wudhu. Ya, sunnah wudhu ini memang boleh kita tinggalkan atau boleh tidak kita lakukan. Akan tetapi kalau kita lakukan, kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan pahala tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah wudhu yang pertama, mencuci telapak tangan. Nah, mencuci telapak tangan ini merupakan sunnah. Sebelum kita melakukan wudhu, kita cuci telapak tangan dulu. Kedua yaitu berkumur-kumur, ini juga sunnah. Ketiga yaitu memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, ini juga merupakan kesunahan. Karena Nabi memerintahkan tatkala mau wudhu atau bangun tidur, masukkan air ke dalam hidung dan keluarkanlah. Karena setan itu atau jin itu ya kalau malam tidurnya di dalam lubang hidung kita. Keempat yaitu membasuh kedua telinga, ini juga merupakan kesunahan wudhu. Oke anak-anak, begitu tadi rukun dan sunnah wudhu yang telah kita pelajari. Ya, kalau kita lakukan dengan baik semuanya, maka tata cara wudhu kita sudah sesuai dengan syariat Islam, sudah benar, dan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wudhu kita sah, salat kita pun ikut sah. Ini ada poster mengenai tata cara berwudhu, maka kita bareng-bareng bersama-sama kita analisis mana yang termasuk rukun dan mana yang termasuk sunnah. Oke, gambar pertama ini kita lihat seorang anak yang berwudu ini mencuci telapak tangan. Sunnah apa rukun? Ya sunnah, betul. Kemudian kumur-kumur, sunnah, betul. Kemudian masukkan air ke hidung, sunnah, betul. Membasuh muka dan niat, iya betul, rukun wudu, ya wajib harus dilakukan. Membasuh tangan hingga siku, rukun wudu. Membasuh sebagian rambut, rukun wudu. Membasuh kedua telinga, sunnah wudu. Kemudian yang terakhir membasuh kaki sampai mata kaki, rukun wudu. Ya, jadi anak-anak sudah paham mana rukun wudu, mana sunnah wudu. Terima kasih anak-anak. Begitulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
kalian dapat menerapkan tata cara berwudu yang benar sesuai dengan syariat Islam. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.